Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya A Day with Angie. Hari ini, sekarang ini saya dan Pak Su kita itu lagi menuju ke sebuah mall. Dan di sana kita akan mengunjungi satu toko fashion yang lumayan terkenal dan sangat besar, dan juga perusahaan ini sudah berdiri sangat lama teman-teman. Jadi perusahaan ini sudah berdiri tahun 16 ribuan dan kemudian dikembangkan menjadi department store itu di tahun 19 ribuan. Bisa dibayangkan sudah begitu lama, dan ternyata kabar menyedihkan itu mereka harus tutup. Dan kabar ini bukan hanya ada di provinsi kami teman-teman, dan hal ini juga ada terdengar sampai di provinsi yang lain juga mengalami hal yang sama. Sebetulnya saya agak sedih ya teman-teman, karena di toko ini lumayan lengkap dan menjual banyak barang-barang branded yang bagus. Tapi ya karena satu dan lain hal mereka terpaksa tutup. Sekarang ikutin keseruan hari ini teman-teman, dan kita lihat, mungkin saya akan mengajak teman-teman melihat apakah saja barang yang masih tersisa. Jadi ikutin terus video kami hari ini ya. Ini kita datangnya lebih awal ya, jadi kalau dilihat ini mallnya masih sepi, masih sekitar jam 11 siang teman-teman. Ini masih sepi, jadi memang saya tuh sengaja datangnya lebih awal karena kan kita mau ke fashion store yang tadi supaya tidak berdesakan dengan orang lain. Biasanya kan kalau ada toko yang diskon itu biasanya kan rame ya, jadi kita memang milihnya agak pagian. Nah, di depan fashion store ini ternyata ada acara anak-anak ya, tapi saya juga kurang tahu acara apa. Semua barang-barang di sini sudah diskon 15% teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, kebanyakan sudah kosong. Jadi tadi itu saya ada tanya ke pegawai, parfum-parfum yang masih tersisa itu ternyata tidak diskon. Makanya masih banyak yang ada di dalam ini ya, lemari kacanya. Nah, sambil lihat-lihat, ternyata banyak sekali barang-barang yang sudah diburu, karena memang informasi ini sudah beberapa minggu yang lalu. Memang saya agak ketinggalan, bukan karena ketinggalan berita, tapi ketinggalan karena memang malas aja kalau ke toko yang diskonan itu kan biasanya berdesakan. Ternyata pas saya datang, ternyata sisa-sisanya ya seperti yang teman-teman lihat. Jadi ini adalah salah satu fashion store yang sebetulnya sering saya kunjungi teman-teman, karena memang ada beberapa brand pakaian yang saya suka dan saya temuin di store ini. Tapi sayang sekali ternyata sudah yang terakhir dan mau ditutup. Itu Pak Su tadi milihin baju buat saya. Jadi kita itu sudah dapat satu potong baju untuk saya dan juga untuk Pak Su ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, semua toko ini di sale, dan ini adalah di lantai 2-nya. Di lantai atas itu ya seperti ini teman-teman, ada kasur, ada bantal, mainan, peralatan dapur, perabot-perabotan, dan memang kelihatannya sudah banyak yang kosong ya. Nah, di sini saya menemukan toaster, tapi sayangnya saya tidak jadi beli karena memang toaster di rumah juga masih bagus. Itulah kalau misalnya kita itu lapar mata teman-teman, kita itu karena ada kata diskonnya, kita itu jadi ikut-ikutan mau beli-beli, padahal kita nggak butuh ya teman-teman. Jadi awal-awal tuh saya memang mau beli, tapi ternyata dipikir-pikir lagi, toaster di rumah juga masih bagus, dan jujur saya tuh memang tidak sering-sering pakai toaster.
Akhirnya saya letakkan kembali dan saya lebih memilih ke bagian mainan anak-anak. Karena di sini saya bisa melihat-lihat barangkali ada yang cocok untuk kebutuhan daycare. Jadi sekarang teman-teman kita sudah keluar dari mall ya, karena tidak begitu banyak yang kita pilih. Kebanyakan juga sudah disapu bersih sama orang-orang. Tadi itu kita cuma beli rumah-rumahan, karpet, dan keperluan daycare saja. Tadi sih memang kita ada milih 1-2 potong baju ya, tapi setelah dilihat-lihat, makin dilihat kita itu jangan sampai ikut-ikutan ini teman-teman, karena kan kita itu sebetulnya nggak butuh ya, tapi karena lihat banyak orang yang beli kita ikutan beli, nanti ujung-ujungnya kita kan menyesal. Jadi akhirnya saya dan Pak Su tidak mengambil bajunya, tapi kita memang lebih memilih membeli peralatan daycare, karena kan itu investasi dan memang dibutuhkan untuk keperluan anak-anak daycare saja. Lalu kita memutuskan untuk balik ke rumah karena cuaca masih sangat cerah dan bagus. Pak Su mau menebang cabang-cabang pohon rumah kita yang sudah sampai keluar ke tempat tetangga. Jadi nggak enakan karena kalau pas musim gugur itu daun-daunnya berjatuhan ke rumah tetangga. Ini kita udah izin ya sama tetangga, jadi kita mau Pak Su itu mau menebang cabang-cabang pohon semampunya, karena kalau ketinggian juga nggak berani ya teman-teman. Jadi ini mau bikin daging kecapnya dulu. Saya iris-iris lebih tipis ya. Ini tadi udah dipotong sama Pak Su, tapi menurut saya masih sedikit lebih tebal. Jadi ini kan masih tebal, jadi saya tipisin kembali. Soalnya kalau terlalu tebal alot nanti. Ini sekarang jamurnya teman-teman udah direndam. Ini masih sangat keras ya. Kita rendam lagi. Oke. Ada yang udah mau saya gunting. Nanti mau dicampur sama daging ini. Cici dia nggak suka jamur. Padahal jamur enak ya guys. Dia nggak suka. Dia sukanya yang renyah-renyah. Ini mungkin kayaknya agak lembek-lembek begini, terus dia bilang baunya nggak enak. Jadi pakainya sedikit aja ya, hanya 4 untuk nambah-nambah aromanya saja. Setelah ini kita akan tumis. Oke. Ini pakai telur juga ya teman-teman. Nanti telurnya
dikecapin juga. Teman-teman, bumbunya ini wanginya udah dapet, tapi kita mau ngambil warnanya, jadi kita diamin sebentar. Oke. Nanti kita pakai mie ini, dan di sini udah ada sedikit bihun ya, lagi direndam teman-teman. Oke, ini juga pakai crab stick teman-teman, nggak dapat daging kepiting, jadi pakai crab stick ya. Ini masih bikin untuk makan siang 3 porsi, jadi kita pakai secukupnya saja ya. Di sini juga ada bakso ikan, nanti kita masak bareng. Sekarang mau cuci sayurnya ya teman-teman. Ini sayurnya juga sisa sedikit, tapi cukuplah untuk sekali makan.
Nih sekarang kita mau rebus minyak, sayurnya, dan juga kita akan blend crabsticknya teman-teman ya. Oke. Ini minyak sudah direbus sebentar. Ini minyak lumayan bagus ya teman-teman, karena dia mungkin dia pakai pewarna kuning tapi tidak banyak. Bisa dilihat dari airnya, ini masih jernih. Saya pernah beli mie kuning yang betul-betul kuning guys. Setelah dimasak airnya itu bukan kuning lagi tapi cenderung ke orange. Jadi itu saya merasa tidak aman ya untuk konsumsi mie yang kuningnya seperti itu. Oke. Ups. Oke. Sekarang mau masak bihun. Mau direbus sebentar. Oke. Ini bihunnya juga udah selesai. Kita tiriskan. Teman-teman, sebetulnya ini udah matang ya, tapi karena saya bawaannya suka geli aja kalau nggak direbus sebentar, jadi ini saya blend sebentar aja teman-teman, karena ini gampang tuh kan, udah sobek, gampang matangnya. Sekarang masukkan sayur. Kita angkat sayurnya. Saya hampir lupa baksonya teman-teman ya. Ini baksonya juga direbus sebentar. Kita tunggu dia mengapung, terus saya ambil. Oke, ini udah matang sempurna.
Jadi ini porsinya jangan terlalu banyak. Kalau di Medan ini disebut mie Hokkien teman-teman. Jadi ini enak banget. Oke. Jangan salfok kalau saya pakai tangan karena lebih gampang dan tangan juga sudah bersih. Oke, ini pakai daging yang banyak. Oke. Harusnya pakai daging kepiting ya guys, tapi saya tidak punya. Kayak udang. Oke, dan ada bakso sapinya. Harus pakai bawang putih, minyak bawang putih yang banyak. Dan ini kita akan siram kuah. Inilah penampakannya teman-teman. Sekarang kita lihat tanggapan Pak Su ya. Kan dia orang Hokkien kan. Dan kita lihat apakah mie Hokkien yang saya bikin ini mendekati. Saya nggak berani bilang sama deh, kayaknya masih jauh. Tapi kita lihat ya, apakah sudah mendekati. Kita makan yang nggak kasih cabai dulu ya, teman-teman. Tuh cabenya di depan dia. Mirip nggak? Lumayan mirip. Lumayan. Berarti berapa persen Pak Su? 80. Oke. Apanya yang masih perlu ditingkatkan? Kita kurang Daun ketumbar kali ya? bukan ya, daun ketumbar ya. Daun ketumbar kan? Apa ya? Bakso udang. Oh iya, kita ini nggak ada bakso udangnya guys. Nah ini porsi saya ya, porsi kecil. Iya, kita kurang bakso udangnya. Biasanya kalau mie Hokkien itu rame, dia lauknya itu rame. Sambalnya ini sambal kelihatannya hitam teman-teman karena kita pakai cabai hijau ya. Kecap. Oh, pakai kecap juga. Kecap di sini pekat ya, Pak Su. Oke, kita lihat setelah pakai cabai apakah 80% bisa meningkat? 80% meningkat ya, 90. Lebih enak kalau pakai cabai. Oke deh. Demikian video hari ini ya teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah menontonnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.